Bagaimana mungkin dua kekaisaran terbesar dalam sejarah, Romawi dan Persia, selama berabad-abad saling bertarung tanpa henti, membentuk perbatasan, agama, hingga pemikiran dunia. Namun justru bersama-sama runtuh, meninggalkan ruang kosong yang akan diisi oleh peradaban baru. Dan apa yang sebenarnya kita warisi dari konflik mereka? Kekuatan atau luka yang belum sembuh? Dua matahari pernah bersinar bersamaan, di belahan dunia yang sama. Di barat, Romawi. Di timur, Persia. Keduanya bukan sekadar kerajaan, mereka adalah peradaban. Dengan ambisi, budaya, dan kebanggaan yang saling menantang langit. Romawi lahir dari kota kecil di tepi sungai Tiber. Tapi dengan strategi militer, hukum, dan jalan raya yang tak tertandingi, ia menjelma menjadi kekaisaran terbesar yang pernah dilihat dunia barat. Tahun 27 sebelum Masehi, Augustus menjadi kaisar pertama. Dalam satu abad, Romawi telah menjangkau dari Inggris di utara hingga Mesir di selatan. Sementara itu, di sisi lain dataran Mesopotamia, berdirilah kekuatan yang tak kalah kuat. Dinasti Parthia, pewaris kejayaan Persia Achaemenid yang sempat dihancurkan Alexander Agung. Parthia mengontrol rute Sutra, menguasai tanah-tanah subur di Iran, dan menjadikan Ktesiphon sebagai ibu kota kebanggaan. Di bawah raja-raja seperti Mithridates II, mereka menjadi penantang sah dominasi Romawi di timur. Namun, mereka bukan sekadar dua kekuatan besar yang saling berjauhan. Mereka berbatasan, mereka bersentuhan, dan mereka saling mencurigai. Romawi melihat timur sebagai wilayah yang harus dibawa ke dalam peradaban. Persia melihat barat sebagai ancaman licik yang menggerus identitas. Dan di antara mereka terbentang zona benturan, Armenia, Suriah, dan Mesopotamia. Wilayah perbatasan yang selalu berubah warna benderanya. Tahun 53 sebelum Masehi, perang besar pertama pun pecah. Crassus, anggota triumvirat Romawi bersama Caesar dan Pompei, menyerbu wilayah Parthia dengan ambisi cepat-cepat mengukir kejayaan. Tapi di Karrhae, pasukan Romawi dipukul mundur dengan telak oleh Jenderal Parthia, Surena. Sebanyak 20.000 legioner tewas. Kepala Crassus dipersembahkan sebagai hadiah panggung dalam teater kerajaan Parthia. Itu bukan sekadar kekalahan, itu penghinaan. Dan api pertama yang menyalakan 5 abad dendam. Meski sempat berdamai, dua kekuatan ini tak pernah benar-benar berdamai. Mereka berulang kali mencoba menaklukkan satu sama lain, bukan hanya dengan pedang, tapi juga lewat agama, budaya, dan simbol kekuasaan. Dan di tengah dunia yang terus berubah, kekuatan baru mulai tumbuh di balik bayang-bayang. Sasanid menggantikan Parthia. Konstantin memindahkan pusat Romawi ke timur. Kekristenan mulai mendominasi. Perbatasan pun berubah dari sekadar tanah menjadi simbol ideologi. Inilah awal dari apa yang disebut oleh para sejarawan sebagai konflik terpanjang antara dua kekaisaran klasik. Tapi ini baru permulaan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana benturan dua dunia ini berubah. Dari konflik teritorial menjadi perang eksistensial. Perang untuk menentukan siapa yang berhak mendefinisikan dunia Timur Tengah. Perbatasan antara Romawi dan Persia bukan garis lurus di peta, tapi medan licin tempat sejarah terus berubah bentuk. Salah satu wilayah paling diperebutkan adalah Armenia. Negeri di antara dua dunia, diapit pegunungan Kaukasus dan dataran Mesopotamia. Armenia bukan hanya penting secara strategis, ia juga penting secara simbolik. Bagi Romawi, Armenia adalah benteng penahan timur. Bagi Persia, ia adalah tanah air saudara. Selama berabad-abad, tak terhitung berapa kali Raja Armenia dipaksa memilih tunduk ke barat atau bersumpah setia ke timur. Romawi menunjuk Raja Boneka, Persia melancarkan kudeta istana, dan rakyat Armenia berada di tengah pusaran, hidup dalam siklus pengkhianatan dan perebutan tahta. Tahun 114 M, Kaisar Trajan dari Romawi memutuskan mengakhiri permainan tarik ulur itu. Ia menyerbu Armenia dan bahkan masuk ke jantung Mesopotamia, merebut kota-kota besar seperti Seleukia dan Ktesiphon. Untuk sejenak, Romawi merasakan manisnya kemenangan, tapi kebanggaan itu tak bertahan lama. Trajan meninggal mendadak. Penggantinya, Hadrian, menarik pasukan, karena Romawi tahu, mempertahankan Persia adalah mimpi yang menguras darah dan harta.
Sementara itu, di sisi timur, dinasti Parthia mulai melemah. Faksionalisme, perang saudara, dan tekanan internal membuat mereka rentan. Dan dari reruntuhan itu, lahirlah kekuatan baru yang jauh lebih agresif, Sasanid. Tahun 224 Masehi, Ardashir I mengalahkan raja terakhir Parthia dan mendirikan dinasti Sasanid. Ia bukan sekadar pengganti, ia adalah pembaharu. Ia memusatkan kekuasaan, menegaskan kembali identitas Persia kuno, dan menjadikan agama Zoroastrianisme sebagai pilar negara. Di tangan Sasanid, Persia berubah wajah. Ia lebih ideologis, lebih ekspansionis, dan lebih sistematis dalam memusuhi Romawi. Dalam suratnya ke Kaisar Romawi, Ardashir menulis, "Langit hanya cukup untuk satu matahari, dunia hanya cukup untuk satu raja." Konflik pun mencapai level baru. Antioquia, kota besar Romawi di Suriah, jadi target berulang. Pasukan Sasanid membakarnya. Lalu Romawi membalas, menghancurkan kota-kota Persia di seberang Efrat. Perang tak lagi soal perluasan wilayah, tapi perlombaan kehormatan. Kedua kekaisaran mulai membentuk jaringan benteng, jalan militer, dan sistem mata-mata di sepanjang sungai Tigris dan wilayah Levant. Mereka membangun tembok, dan di saat yang sama, saling menyusupinya. Tapi di balik semua itu, ada yang berubah lebih dalam. Kedua kekaisaran mulai percaya bahwa mereka bukan sekadar penguasa tanah, mereka adalah penjaga peradaban. Romawi mengklaim membela dunia Kristen dan hukum Latin. Sasanid mengklaim membela tradisi Persia dan api suci Zarathustra. Dunia tak hanya terbagi oleh pedang, tapi oleh makna. Dan pembelahan itu makin terlihat jelas saat Bizantium, Romawi Timur, muncul sebagai entitas baru, lebih Kristen, lebih ideologis, dan lebih tertarik ke arah timur. Itulah yang akan kita lihat dalam segmen selanjutnya. Bagaimana Bizantium dan Sasanid saling mencakar dalam perang-perang besar dari Anatolia hingga Ktesiphon, yang nyaris menghancurkan keduanya dari dalam. Tahun 602, perang memasuki babak baru, lebih dalam, lebih ideologis, dan jauh lebih mematikan. Saat itu, Bizantium, sisa Romawi yang bertahan di timur, dipimpin oleh Kaisar Maurice. Tapi kudeta berdarah menggulingkannya, dan seorang perwira bernama Phocas merebut tahta. Bagi Persia, ini momen emas. Khosrow kedua, Raja Sasanid, mengaku membalas kematian sekutunya, Kaisar Maurice, dan menjadikan pembunuhan itu dalih untuk menyerbu habis-habisan wilayah Bizantium. Dalam 2 dekade berikutnya, pasukan Sasanid menyerbu Suriah, Palestina, Anatolia, bahkan mencapai Mesir. Tahun 614, mereka merebut Yerusalem, kota suci 3 agama, dan membawa pergi apa yang disebut relik salib suci. Bagi Bizantium, ini bukan hanya kekalahan militer, tapi penghinaan spiritual. Kota-kota besar Romawi Timur jatuh satu persatu. Damaskus, Aleppo, Alexandria, semua menjadi bagian dari kekuasaan Persia. Peta kekuasaan pun terbalik. Untuk pertama kalinya sejak Alexander, Timur menguasai sebagian besar wilayah Mediterania Timur. Tapi api yang terlalu besar juga membakar tuannya sendiri. Kekaisaran Bizantium nyaris runtuh. Tapi di saat paling gelap, bangkitlah sosok yang mengubah segalanya, Heraklius. Naik tahta tahun 610, Heraklius mewarisi negara yang kacau, tentara yang lelah, dan ekonomi yang nyaris runtuh. Tapi dengan taktik cerdik dan keberanian luar biasa, ia membalikkan keadaan. Alih-alih bertahan di Konstantinopel, ia menyerang balik langsung ke jantung Persia. Antara 622 sampai 627, Heraklius melancarkan kampanye militer yang mencengangkan. Ia menyeberangi Armenia, mengalahkan garnisun Persia, dan bahkan mencapai dekat Ktesiphon. Dalam pertempuran Nineveh, 627, Heraklius mengalahkan pasukan utama Persia dan membuka jalan untuk meruntuhkan harga diri Sasanid. Khosrow II melarikan diri. Tapi di dalam negerinya sendiri, para bangsawan Persia mulai memberontak. Tahun 628, Khosrow dijatuhkan dan dieksekusi oleh anaknya sendiri. Relik salib suci dikembalikan ke Yerusalem, dan dunia bersorak sejenak. Tapi kebenaran jauh lebih kelam. Perang selama 2 dekade ini tak melahirkan pemenang. Bizantium dan Persia sama-sama kelelahan, tentara hancur, peti perang kosong, rakyat lapar. Mereka menang secara simbolis, tapi kalah secara struktural. Dan di antara reruntuhan 2 raksasa itu, muncul bayangan baru,
Sebuah kekuatan yang awalnya diremehkan, tak memiliki istana megah, tak punya pasukan tetap, tapi membawa semangat yang menyala dari dalam. Tahun 632, dunia berubah arah. Nabi Muhammad wafat dan kekhalifahan Islam lahir. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, pasukan Muslim menaklukkan 2 kekaisaran yang selama 5 abad bertarung demi dominasi Timur Tengah. Bagaimana 2 kekaisaran yang nyaris abadi bisa runtuh begitu cepat? Dan bagaimana satu kekuatan baru bisa mengisi kekosongan itu dalam waktu sesingkat itu? Itulah yang akan kita selami dalam bab berikutnya. Saat dunia lama runtuh dan dunia baru mulai menulis sejarahnya sendiri. Tahun 633, hanya 5 tahun setelah Heraklius mengembalikan salib suci ke Yerusalem, pasukan Arab mulai bergerak keluar dari Jazirah, bukan dengan panji kemegahan, tapi dengan keyakinan, bukan dengan emas atau arsitektur, tapi dengan tekad. Dan satu pesan tunggal, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saat itu, baik Bizantium maupun Persia masih percaya diri. Mereka memandang para penunggang unta dari padang pasir sebagai gangguan kecil. Namun, dalam waktu 2 dekade, dunia lama mereka lenyap. Di sisi Romawi Timur, jenderal legendaris Khalid bin Walid menaklukkan Suriah dan Palestina. Tahun 636, dalam pertempuran Yarmuk, pasukan Muslim yang jauh lebih kecil menghancurkan armada Bizantium. Legenda mengatakan, angin gurun meniupkan debu ke wajah para legiun, dan pasukan Romawi pun tercerai-berai. Yerusalem, yang baru saja disucikan oleh Heraklius, kini jatuh ke tangan Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Umar tidak datang dengan pedang terhunus, ia datang tanpa baju zirah, berjalan kaki, dan menandatangani perjanjian damai dengan penduduk Kristen kota. Itu bukan penaklukan brutal, itu transisi dunia. Di sisi Persia, kejatuhan jauh lebih berdarah. Tahun 636, pertempuran Al-Qadisiyah mengubah sejarah. Pasukan Khalifah Umar menghadapi sisa-sisa tentara Sasanid. Mereka bertempur di dataran Mesopotamia selama 4 hari. Kavaleri gajah Persia yang dulu menakutkan, kini terjebak di lumpur. Pasukan Arab yang digerakkan bukan oleh harta tapi keyakinan, menghancurkan barisan Sasanid. Komandan Persia, Rostam Farrokhzad, gugur di medan laga. Tahun 651, raja terakhir Sasanid, Yazdegerd III, dibunuh saat melarikan diri. Begitu saja, kekaisaran yang berdiri selama lebih dari 400 tahun menguap. Kekaisaran Bizantium memang masih hidup di atas kertas, tapi setelah kekalahan di Yarmuk dan kehilangan sebagian besar wilayah timurnya, ia tak pernah pulih. Ibu kota Konstantinopel memang bertahan, tapi semangat imperium telah padam. Dunia telah berubah peta, dan lebih dari itu, telah berubah nalar. 2 kekuatan raksasa yang saling menghancurkan selama berabad-abad, akhirnya tumbang bukan oleh pedang yang lebih tajam, tapi oleh semangat yang lebih sederhana dan terstruktur. Bukan teknologi yang mengalahkan mereka, tapi kelelahan sejarah. Konflik panjang yang tak menghasilkan pemenang justru mengundang pengganti. Dan pengganti itu datang bukan sebagai penengah, tapi sebagai arsitek dunia baru. Kekhalifahan Islam mengambil alih bukan hanya tanah, tapi sistem, ilmu, bahkan peran sebagai pusat dunia. Pertanyaannya sekarang, apa warisan dari pertarungan Romawi dan Persia? Dan bagaimana benturan keduanya membentuk wajah Timur Tengah hingga hari ini? Di segmen berikutnya, kita akan telusuri bukan apa yang hancur, tapi apa yang bertahan, nilai-nilai, ilmu, dan ilusi tentang kekuasaan yang diwariskan dari 2 dunia lama ke dunia yang kini kita kenal. Kekaisaran bisa runtuh, kota bisa terbakar, tapi gagasan bisa hidup jauh lebih lama. Setelah Romawi dan Persia tumbang secara militer, dunia baru yang lahir tak memulai dari nol. Sebaliknya, ia menyerap dan meneruskan. Dari reruntuhan 2 peradaban ini, kekhalifahan Islam membangun peradaban emasnya. Dari Romawi, mereka mengambil sistem administrasi dan hukum sipil. Catatan pajak, sistem provinsi, bahkan konsep jalan raya dan diplomasi dilanjutkan di bawah panji Islam. Banyak birokrat lokal, baik Yunani maupun Suriah, tetap menjalankan pemerintahan, kini dengan bahasa Arab. Dari Persia, mereka mewarisi konsep pemerintahan terpusat yang kuat. Tradisi penulisan sejarah, filsafat Zoroaster, dan seni arsitektur istana Persia menjadi fondasi istana kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kata Divan, kantor birokrasi dalam Islam.
berasal langsung dari sistem Persia Sasanid. Tak hanya itu, simbol-simbol kekuasaan pun tetap hidup. Mahkota, upacara perayaan Nowruz, protokol istana, semuanya mengalir dari Persia ke dunia Islam. Di Damaskus, Baghdad, dan Samarkand, dunia lama dipahat ulang dalam bentuk baru. Gaya arsitektur Basilika Romawi dikombinasikan dengan kubah Persia. Matematika Yunani diterjemahkan, astronomi Babilonia dikembangkan, dan bahasa Arab menjadi jembatan baru antara Barat dan Timur. Namun, warisan terbesar bukan hanya dalam bentuk bangunan atau sistem, tapi dalam cara berpikir. Romawi mewariskan rasionalitas hukum, gagasan bahwa aturan bisa lebih tinggi dari penguasa. Persia mewariskan idealisme kosmologis, bahwa kekuasaan adalah cerminan kehendak ilahi. Dua kutub ini terus hidup dalam sejarah Islam, bahkan hingga kini, antara politik yang legal formal dan kekuasaan yang teokratis karismatik. Dalam filsafat, ini muncul dalam perdebatan antara Aristoteles dan Plotinus. Dalam teologi, antara rasionalis seperti Al-Farabi dan mistikus seperti Suhrawardi. Dalam politik, antara khalifah sebagai administrator atau sebagai bayangan Tuhan di bumi. Dan konflik itu tak pernah benar-benar selesai. Dunia Islam modern masih mewarisi dilema Romawi dan Persia. Apakah negara dibangun di atas hukum dan rakyat, atau di atas wahyu dan pemimpin sakral? Maka meski kekaisaran itu telah hilang dari peta, pola pikir dan garis batas yang mereka bentuk terus menggema di abad modern. Kadang dalam bentuk warisan budaya, kadang dalam bentuk luka yang belum pulih. Dan ketika kita menelusuri batas-batas politik di Timur Tengah hari ini, garis-garis lurus yang melintasi padang pasir, membelah kota, memisahkan bangsa, kita sadar bahwa apa yang dulu dimulai sebagai perang kekaisaran telah diwariskan sebagai ketegangan antar manusia yang jauh lebih dalam. Di peta modern Timur Tengah, garis-garis batas tampak rapi dan lurus. Tapi di balik itu, sejarahnya penuh luka dan tarik-menarik kekuasaan. Sebagian besar perbatasan negara-negara seperti Irak, Suriah, Turki, dan Iran bukan hasil kesepakatan damai, melainkan sisa-sisa benturan kekaisaran kuno, dilanjutkan oleh imperialisme modern. Romawi dan Persia dulu memperebutkan wilayah bukan hanya karena letaknya, tapi karena maknanya. Armenia sebagai gerbang utara, Suriah sebagai pusat religius, Mesopotamia sebagai jantung pertanian dan sungai suci. Hari ini, tanah-tanah itu masih menjadi titik nyala. Nagorno-Karabakh, Aleppo, Mosul, dan Kirkuk. Nama-nama lama dalam konflik baru. Warisan Romawi hadir dalam bentuk nasionalisme modern, ide tentang negara bangsa dengan hukum, perbatasan, dan identitas kolektif. Sementara warisan Persia bersemayam dalam politik berbasis teologi, dinasti, dan kontinuitas budaya etnis. Dua warisan ini saling bertabrakan dan menjelma jadi pertentangan antara Sunni dan Syiah, antara pusat dan pinggiran, antara pan-Arabisme dan pan-Iranisme. Perpecahan Sunni Syiah yang hari ini mewarnai banyak konflik Timur Tengah, dari Irak, Suriah, hingga Yaman, tak bisa dilepaskan dari akar sejarah ini. Romawi mendukung gereja formal yang terpusat di Konstantinopel. Persia menanamkan pengaruh religius lokal yang kuat dan mandiri. Ketika Islam datang dan menyebar ke dua bekas wilayah kekaisaran itu, mereka tak hanya membawa ajaran baru, tapi juga menyerap struktur lama. Syiah bertumbuh kuat di bekas wilayah Persia yang terbiasa dengan figur pemimpin suci dan garis keturunan. Sunni berkembang lebih dominan di bekas wilayah Romawi yang terbiasa dengan sistem hukum dan otoritas kolektif. Abad ke-20 hanya memperumitnya. Perang Dunia, kolonialisme Inggris-Prancis, revolusi Iran, dan perang Irak-Iran sekitar tahun 1980, semuanya membuka kembali luka-luka lama. Perang bukan lagi antara Romawi dan Persia, tapi antara negara-negara yang mewarisi semangatnya. Bahkan konflik seperti Perang Suriah dan pendudukan Irak menunjukkan bagaimana batas-batas kekuasaan kuno belum pernah benar-benar selesai dinegosiasikan. Kota seperti Homs, yang dulu menjadi benteng Bizantium, kini menjadi ladang pertempuran. Ironisnya, teknologi modern tak membuat konflik lebih manusiawi. Drone menggantikan panah. Propaganda digital menggantikan prasasti batu. Tapi esensinya sama, dominasi, identitas, dan balas dendam sejarah. Lalu, apakah Timur Tengah ditakdirkan untuk selalu bergolak? Ataukah kita hanya hidup dalam gema panjang dari dua peradaban yang terlalu besar untuk damai dan terlalu keras kepala untuk hilang? Dan jika demikian, bisakah generasi mendatang memutus rantai ini? Bukan dengan menghapus sejarah, tapi dengan memahaminya. Dan disitulah kuncinya. Sebab hanya dengan menelusuri akar konflik, kita bisa menemukan titik di mana dunia pernah bersatu, meski sejenak.
Dalam sejarah yang penuh perang dan perebutan, ada momen-momen langka ketika dunia yang tercerai berusaha menjadi satu. Tahun 661, kekuasaan Islam menyebar cepat ke timur dan barat. Wilayah yang sebelumnya dikuasai Romawi dan Persia kini bersatu di bawah satu kekhalifahan, Umayyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dari Andalusia di barat hingga Sungai Indus di timur, satu sistem pemerintahan mengikat beragam bangsa dalam satu orbit. Tapi, penyatuan ini tak sekadar soal penaklukan. Ia adalah akumulasi dari hukum Romawi, tata kota Bizantium, filsafat Yunani, matematika Babilonia, hingga spiritualitas Persia. Di masa dinasti Abbasiyah, 750 sampai 1258, ibu kota baru bernama Baghdad dibangun. Di antara dua bekas jantung dunia lama, Roma dan Ktesiphon. Dan di sana, dunia nyaris bersatu. Baghdad bukan sekadar kota. Ia adalah pusat pengetahuan dunia. Di Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, naskah-naskah Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Logika Aristoteles berdampingan dengan mistisisme Iran. Ilmu kedokteran Galen dikembangkan oleh Ibnu Sina. Geometri Euclid diajarkan bersama astronomi Zoroastrian. Tak ada tembok antara timur dan barat, hanya jendela terbuka yang saling menerangi. Ilmuwan, penyair, filsuf, dan pedagang dari berbagai peradaban datang dan belajar dalam bahasa yang sama. Dan untuk sesaat, tampaknya dunia telah belajar bahwa keberagaman bukan musuh, tapi kekuatan. Namun, harmoni itu rapuh. Kekuasaan yang terlalu luas mulai rapuh di pinggirannya. Ambisi lokal tumbuh, klan dan suku kembali bersaing. Romansa intelektual perlahan pudar, digantikan oleh perebutan tahta, friksi sektarian, dan invasi dari luar. Tahun 1258, Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Perpustakaan dibakar, sungai Tigris menghitam oleh tinta buku-buku yang dilempar ke dalamnya. Dunia yang nyaris bersatu, kembali terpecah. Tapi warisan momen itu tetap hidup. Konsep universalisme Islam, prinsip ijtihad, rasionalisme hukum, dan semangat penerjemahan lintas budaya adalah bekas dari dunia yang pernah percaya pada keterhubungan, bukan dominasi. Dan hari ini, saat dunia terfragmentasi oleh batas, bendera, dan algoritma, kita terus mencari jejak dari era itu, bukan untuk kembali, tapi untuk mengingat bahwa dunia yang damai dan saling terhubung bukan utopia. Ia pernah nyata. Ia pernah hidup. Di tengah reruntuhan dua kekaisaran yang dulu bersumpah tak akan pernah tunduk pada yang lain. Namun, kisah ini belum usai. Sebab setelah dunia hampir bersatu, muncul bab baru. Saat penjajah modern datang membawa peta baru dan menjadikan Timur Tengah sebagai papan catur geopolitik global. Ketika kekhalifahan terakhir melemah dan Baghdad tinggal puing, dunia Timur Tengah kembali menjadi incaran. Namun kali ini bukan oleh Romawi atau Persia, tapi oleh kekuatan baru dari Barat, berpakaian jas modern, bersenjata peta, dan diplomasi dingin. Abad ke-19 dan 20 menjadi babak baru dari konflik lama. Wilayah yang dulu diperebutkan oleh dua raksasa klasik, kini dipetakan ulang oleh tangan-tangan imperialis. Tahun 1916, di tengah Perang Dunia I, lahirlah sebuah perjanjian rahasia, Sykes-Picot Agreement. Inggris dan Prancis membagi wilayah Utsmaniyah, warisan Bizantium dan Persia, tanpa bertanya pada penduduknya. Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, semua mendapat garis lurus, bukan berdasarkan suku, agama, atau sejarah, tapi berdasarkan kepentingan minyak, pelabuhan, dan kendali laut. Sejak saat itu, bekas wilayah Romawi dan Persia tak pernah benar-benar punya kesempatan merancang masa depannya sendiri. Mereka dipaksa memilih antara boneka kolonial atau kekacauan. Iran, pewaris Sasanid, menjadi panggung perebutan pengaruh antara Inggris dan Rusia. Reza Shah, dengan semangat modernisasi mirip Kaisar Lama, mencoba menyatukan bangsanya. Namun kudeta demi kudeta ditunggangi asing, terus merongrong kedaulatan. Di sisi lain, wilayah bekas Romawi Timur mengalami nasib serupa. Dari Suriah hingga Palestina, pendudukan asing menciptakan friksi identitas. Batas-batas yang dulu sudah berdarah, kini diiris kembali dengan nama yang lebih halus, mandat internasional. Dan rakyat yang selama berabad-abad hidup dalam ketegangan identitas, Romawi, Persia, Arab, kini dihadapkan pada kategori baru. Sekuler versus agama, kapitalis versus komunis, nasionalis versus pan-islamis. Namun meski penjajah berganti wajah, pola lamanya tetap terasa. Bagi Barat modern, Timur Tengah tetaplah papan catur. Minyak, terusan Suez, posisi strategis antara Asia dan Eropa,
semuanya menggoda. Dalam Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet menghidupkan kembali apa yang dulu dikuasai Romawi dan Persia. Satu blok menguasai Turki dan Tel Aviv, blok lain mendekap Teheran dan Damaskus, dan sekali lagi, Timur dan Barat bersaing di tanah yang sama, dengan rakyat yang sama menjadi korban. Revolusi Iran 1979, Perang Irak-Iran, Perang Teluk, invasi Afghanistan, Suriah, ISIS. Semua konflik ini punya akar panjang, tapi pupuknya dituang oleh tangan-tangan luar. Namun, tak semua bisa disalahkan pada kolonialisme. Di banyak tempat, luka masa lalu tak pernah dirawat. Identitas Romawi dan Persia yang dulu menjadi kekuatan berubah menjadi tembok pemisah. Alih-alih disatukan dalam memori sejarah, mereka dipakai untuk saling mencurigai. Dan disinilah dunia Islam dan Timur Tengah hari ini berdiri, di atas tanah yang terus direbut dengan sejarah yang terus dipelintir. Namun mungkin masih ada ruang untuk harapan, sebab dalam reruntuhan kolonialisme, muncul generasi baru yang mulai bertanya, siapa kita sebenarnya? Dan dari mana sesungguhnya warisan konflik ini berasal? Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita ke segmen berikutnya. Bukan tentang perang, tapi tentang ingatan. Di jalanan Baghdad, Damaskus, atau Teheran hari ini, tak banyak yang menyebut nama Heraklius atau Khosrow. Padahal, dua tokoh itulah yang dulu menentukan nasib tanah-tanah ini. Sejarah panjang Romawi dan Persia jarang hidup dalam ingatan rakyat yang mewarisi bekas-bekas peradaban mereka. Yang tersisa adalah fragmen, situs reruntuhan, nama jalan, puing-puing arsitektur. Tapi maknanya hilang, terkubur oleh narasi yang lebih muda, lebih bising. Ironisnya, bangsa yang lahir dari reruntuhan dua kekaisaran itu, negara-negara modern Timur Tengah, justru kehilangan akar sejarahnya yang paling dalam. Anak-anak sekolah di Aleppo lebih tahu tentang Napoleon dibanding Trajan. Pemuda di Isfahan hafal kisah Perang Dunia Kedua, tapi tak pernah mendengar pertempuran Nineveh. Di Yerusalem lebih sering dibicarakan politik masa kini, daripada siapa yang membawa salib suci ke sana dan siapa yang merebutnya kembali. Padahal, jawaban dari banyak pertanyaan masa kini tersimpan dalam tumpukan sejarah yang terlupakan. Mengapa identitas Sunni dan Syiah begitu kaku? Mengapa batas-batas negara terasa tidak alami? Mengapa kota-kota tertentu terus menjadi pusat konflik lintas generasi? Jawabannya tak selalu terletak pada abad ke-20. Seringkali, ia dimulai ribuan tahun sebelumnya, di masa ketika Romawi dan Persia menabur benihnya. Tapi sejarah yang tak diwariskan bisa berubah menjadi ruang kosong. Dan ruang kosong itulah yang mudah diisi oleh ekstremisme, fanatisme, atau nasionalisme buta. Ketika orang tak tahu dari mana asalnya, mereka mudah diarahkan kemana saja. Sejarah bukan sekadar pelajaran, ia adalah cermin. Tanpa cermin itu, masyarakat Timur Tengah seringkali terjebak dalam perang simbolik, tanpa sadar bahwa simbol itu pernah dimiliki bersama. Bahwa Romawi bukan hanya milik Barat, Persia bukan hanya milik Iran. Keduanya adalah bagian dari warisan bersama peradaban dunia Islam, Kristen, Yahudi, dan bahkan sekuler. Mungkin sudah waktunya untuk bertanya, bagaimana jika Romawi dan Persia tak kita lihat lagi sebagai dua musuh abadi, tapi sebagai dua sisi dari narasi yang sama? Narasi tentang manusia yang berusaha memahami kekuasaan, keyakinan, dan kebudayaan dalam segala kekurangannya. Sebab di balik semua perang, ada manusia. Dan manusia bisa belajar. Maka, sebelum kita bicara tentang masa depan Timur Tengah, tentang perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi, kita perlu menggali kembali sesuatu yang lebih tua dari batas negara, ingatan. Bukan hanya yang ditulis, tapi yang dipahami dan diwariskan. Selama berabad-abad, Romawi dan Persia saling menatap dari dua ujung cakrawala, satu dengan toga dan salib, satu lagi dengan jubah dan api suci. Mereka membangun benteng, menyiapkan pasukan, dan menulis sejarah masing-masing. Tapi yang jarang disadari adalah bagaimana keduanya tak bisa sepenuhnya berdiri sendiri. Romawi didefinisikan oleh keberadaan Persia, dan Persia tanpa Romawi kehilangan lawan cerminannya. Mereka saling mengancam, namun juga saling membentuk. Setiap inovasi militer, sistem hukum, atau ideologi yang dikembangkan satu pihak lahir sebagai respons terhadap yang lain. Ketika Romawi membentuk hukum kekaisaran, Persia memperkuat tata istana. Ketika Bizantium mengadopsi agama negara, Sasanid memformalkan Zoroastrianisme sebagai sistem kenegaraan. Ketika satu memajukan seni mozaik,
yang lain memperhalus kaligrafi batu. Dua peradaban yang saling bersaing, namun secara tak sadar, saling mengangkat, seperti api dan bayangan, tak bisa menyatu, tapi tak bisa lepas. Dan bukankah itu kisah manusia sejak awal? Kita menginginkan dominasi, tapi yang kita bangun seringkali tercipta justru dari keberadaan lawan. Dalam konflik, kita menciptakan inovasi. Dalam ketegangan, kita menyusun sistem. Dalam peperangan, kita menggali makna terdalam dari siapa diri kita. Romawi dan Persia mungkin tak pernah berdamai, tapi dari pertempuran mereka lahirlah dunia yang kita kenal hari ini. Jalan-jalan kota modern, batas negara, sistem pemerintahan, bahkan pemikiran filosofis, semuanya, langsung atau tidak, adalah warisan dari dua kekaisaran yang tak pernah sepakat, namun tak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, itulah pelajaran terbesar dari kisah ini, bahwa musuh bisa menjadi cermin, bahwa dalam setiap lawan tersimpan potongan dari diri kita sendiri, dan bahwa perdamaian sejati bukan soal menghapus lawan, tapi memahami bahwa peradaban besar selalu lahir dari ketegangan yang diolah menjadi kebijaksanaan. Hari ini, dunia kembali terbelah. Barat dan Timur, demokrasi dan teokrasi, sains dan tradisi. Tapi sejarah mengajarkan satu hal, bahwa benturan bisa jadi permulaan atau penghabisan. Tergantung bagaimana kita menulis bab selanjutnya, dan bab itu ada di tangan kita.